Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septianingsih dengan NIM 10209243001 dari Program Studi Sistem Informasi kelas S1 SI 08D Telkom University Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep manusia sebagai Khalifah fil Ardi. Konsep ini sangat fundamental dalam agama Islam dan memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya mempresentasikan untuk memenuhi tugas UTS agama mata kuliah agama Islam. Yang pertama, tentang manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Khalifah fil ardi sendiri berarti manusia diberi amanah oleh Allah untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya. Apa apa sih khalifah itu? Khalifah secara bahasa berarti pengganti atau penerus. Khalifah dalam konteks Islam merujuk pada pemimpin atau wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memimpin umat manusia. Istilah ini berasal dari kata Arab khalafah yang berarti menggantikan atau menjadi pengganti. Dalam sejarah Islam, khalifah juga merujuk pada pemimpin tertinggi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Khalifah Rasidun. Jadi, khalifah itu bukan hanya sekedar gelar atau jabatan, tetapi lebih kepada sebuah amanah yang sangat berat. Kita sebagai manusia telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang khalifah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 dengan isi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malak malaikati inna qangil fil ardi khalifah qalu atah ngalu fi fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dama qad wa nahnu nusabbahu bihamdika wa nuq wa nuqaddasu lak ka qaj inna a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Namun, penciptaan manusia sebagai khalifah ini juga disertai dengan pertanyaan dari para malaikat. Ini menunjukkan bahwa menjadi khalifah bukanlah perkara mudah tetapi penuh tanggung jawab. Hadis tentang khalifah. Hadis tentang tanggung jawab khalifah yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Tidak hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain dalam Al-Quran, konsep khalifah juga banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya seorang khalifah menjalankan tugasnya. Tanggung jawab khalifah. Sebagai khalifah,
Kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Ibadah tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta yang indah dan lengkap. Sebagai khalifah, kita bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Yang ketiga, sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kelola dengan bijak. Kita tidak boleh mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi harus memanfaatkannya seefisien mungkin. Yang terakhir, sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan kepada sesama. Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang. Sebagai khalifah, kita tuh memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kita harus menjaga kelestarian alam, memperlakukan semua manusia dengan adil, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap tindakan kita. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih menjadi khalifah yang baik? Yang pertama, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Lalu yang kedua, menghemat energi. Yaitu dengan cara mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan dan memilih sumber energi yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, menghormati makhluk hidup lain dengan cara menghindari eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan. Konsep khalifah tidak hanya sebatas teori, tapi harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghemat energi, dan menghormati makhluk hidup lain. Juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Teladan khalifah yang baik. Contoh khalifah yang baik yaitu dalam sejarah Islam, kita tuh mengenal banyak tokoh yang menjadi contoh khalifah yang baik. Seperti Nabi Daud alaihissalam yang dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Lalu ada Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang luas. Mereka adalah pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok khalifah ini? Sosok khalifah ini yang baik memberikan kita banyak inspirasi dan pelajaran berharga. Dengan menerapkan nilai-nilai pemimpinan yang baik dalam kehidupan kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Kesimpulannya yaitu dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep khalifah mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, tanggung jawab, dan kesolehan. Sebagai khalifah, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Mari kita jadikan nilai-nilai khalifah sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita selalu ingat bahwa kita adalah khalifah di bumi. Mari kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.